Hello everyone, welcome back to Chess Planet. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Abang. Jadi sebelumnya saya sudah pernah melakukan pendakian ke Gunung Abang dan sekarang merupakan pendakian yang kedua. Untuk awal itu kondisi parkirnya ada 2 tingkat ya teman-teman. Satu di sebelah sana, satu lagi di sebelah sini. Nah, nanti itu kalian akan datang dari arah sana. Oke, jadi di awal kita sudah disambut dengan tanjakan yang lumayan. Jadi Gunung Abang ini memiliki ketinggian kurang lebih 2000 mdpl. Dan gunung ini merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Dewata. Oke, kita sekarang start perjalanan pada pukul 8.26. Dan sekarang weekend, kondisi di puncak sepertinya lumayan ramai. Karena di parkiran itu kendaraannya lumayan banyak. Terakhir saya ke sini itu beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kondisi treknya hari ini sedikit rimbun. Dan sepertinya ini kurang mendapatkan perawatan. Terakhir saya kesini treknya ini bagus, tapi hari ini sedikit tertutup. Tapi secara keseluruhan ini treknya masih sangat jelas ya.
Nah, di percabangan ini kita mengambil yang ke kanan. Jadi setelah dari parkiran itu sedikit menanjak, kemudian datar, ada sebuah percabangan, kita ke kanan. Itu turun sedikit. Kenapa saya suka mendaki? Salah satunya adalah karena ini, teman-teman. Jadi selain saya menyukai vegetasi hutan yang rimbun, nah di pagi hari kalau teman-teman beruntung bisa menemukan pemandangan yang seperti ini. Jadi mataharinya itu menembus sela-sela pepohonan, kemudian mengenai kabut. Nah, akan tercipta sebuah cahaya yang seperti ini. Keren nggak? Selain itu, di daerah pegunungan itu memiliki udara yang sangat segar. Udara yang sangat segar, suara burung-burung. Jadi meskipun solo hiking pun tetap akan merasa ramai dengan kehadiran suara burung-burung yang akan menemani perjalanan.
Halo bro. Halo. Sendiri beli. Ya sendiri. Solo hiking. Iya solo hiking. Oke. Oke, sedikit review tentang trek. Jadi Gunung Abang ini memiliki trek yang lumayan panjang ya. Dan teksturnya itu pasir dan juga ada sedikit trek tanah. Selain trek untuk hiking, di sini juga merupakan trek untuk motor trail. Jadi tadi sempat menemukan beberapa motor trail itu habis dari puncak. Nah, jadi inilah contohnya. Jadi motor trail juga lewat sini. Nah, jadi ini hutan lumutnya itu sangat lebat ya. Jadi dari bawah sampai atas semuanya hutan lumut seperti ini. Dan indahnya dari hutan lumut, kalau itu diterpa angin pasti akan melambai-lambai. Untuk tiket masuk itu teman-teman membayar 25.000 ya. Jadi registrasinya itu terkena biaya 25.000. Selain itu, teman-teman juga harus wajib memberikan dana sumbangan sukarela. Jadi ada dua biaya yang harus dibayar. Pertama, biaya registrasi, dan kedua, sumbangan sukarela. Sumbangan sukarelanya itu tadi 10.000 ya. Tadi bebas, bisa 5.000, bisa 10.000. Dan kalau teman-teman membutuhkan guide, itu bisa di tempat sumbangan sukarela. Jadi di sana juga merupakan pos untuk guide. Jadi ada ketentuannya ya. Misalnya 5 orang itu berapa, kalau 10 orang itu berapa. Untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman kesini bisa tanya-tanya di pos tempat teman-teman membayarkan sumbangan sukarela. Masing-masing pos itu ditandai dengan sebuah pelinggih ya teman-teman. Jadi ada semacam pura ya, seperti itu.
Dan sekarang kita ini sudah dekat dengan pos 1. Nah, jadi beginilah pemandangan dari Gunung Abang. Di sana itu Gunung Batur ya. Ketinggiannya kurang lebih 1800-an mdpl. Dan Gunung Batur merupakan spot untuk melihat sunrise yang sangat baik. Jadi sangat banyak itu pendaki atau wisatawan mancanegara ingin melihat sunrise itu dari Gunung Batur. Untuk treknya sendiri menuju pos 1 itu tidak begitu susah ya. Jadi tanjakannya hanya sedikit, ada beberapa turunan. Ya pokoknya masih bersahabat. Tidak heran kalau gunung ini menjadi salah satu gunung favorit di Bali. Setiap weekend atau setiap harinya pasti ada yang mendaki. Jadi gunung ini selalu ramai. Jadi kalau ke sini pasti bertemu dengan pendaki-pendaki lainnya. Jadi meskipun saya solo hiking, tidak akan begitu terasa seperti solo ya teman-teman. Jadi treknya itu kita bersamaan dengan jalur air ya, atau parit lah. Jadi jalurnya tidak datar dan teman-teman harus hati-hati. Jadi hutan lumutnya ini sangat eksotis ya teman-teman. Jadi semua pohon ada lumutnya, tidak kecil, tidak besar, semuanya ada lumut. Apalagi kalau musim hujan, ini akan menjadi pemandangan yang sangat bagus.
Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana kondisi pohon-pohon di Gunung Abang ini. Nah, jadi itu merupakan puncak dari Gunung Abang. Dengan ketinggian 2000 mdpl. Dan kalau ke sana itu melimpir ke Bukit Runyan. Jadi Gunung Abang ini bisa melintas ke Bukit Runyan. Dan di sebelah sana itu adalah Bukit Runyan. Jadi kalau teman-teman ingin mendaki ke Bukit Runyan dari Gunung Abang ini bisa ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Dari Bukit Runyan itu juga bisa ke Gunung Abang. Kalau teman-teman mendaki dari Bukit Runyan, itu biaya registrasinya 10.000. Dan untuk parkir teman-teman akan kena biaya Rp5.000. Untuk pendakian Gunung Abang yang paling favorit dan paling banyak diminati itu dari jalur saya saat ini. Nah, jadi sekarang kita sudah dekat dengan pos 1. Kurang lebih 100 meter di depan sudah pos 1. Nah, jadi kita sudah sampai di pos 1. Untuk kondisinya seperti ini. Jadi lumayan luas ya. Dan seperti saya katakan tadi, ada sebuah peninggi. Untuk pemandangannya ini semakin terbuka. Dan saya rasa pos 1 merupakan spot untuk pemandangan yang paling terbuka. Jadi di atas saya rasa spotnya itu tidak begitu bagus ya, tidak sebagus pos 1. Nah, jadi begitulah Gunung Batur, gunung api purba yang sudah tidak aktif. Dulunya ketinggian Gunung Batur itu diperkirakan 4000 mdpl ya. Tapi setelah letusan dahsyat itu menyebabkan setengah dari puncaknya itu hancur. Dan itu merupakan bekas aliran dari laharnya.
Oke teman-teman, karena di sini ada sebuah pelinggih dan saya beragama Hindu, jadi mari kita melakukan persembahyangan sedikit. Oke, jadi setelah dari pos 1 dan kita sudah selesai mengaturkan persembahyangan, mari kita lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Untuk estimasi sampai di pos 1 itu pukul 9.18. Jadi kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam ya. Dan masing-masing pos itu membutuhkan waktu 1 jam. Jadi kurang lebih 3 jam. Setelah dari pos 1 itu treknya sudah mulai nanjak ya. Jadi treknya mulai nanjak dan paritnya lebih dalam dari yang di bawah. Setelah di Bali dilanda musim hujan yang lumayan intens, jalurnya menjadi jalur air. Setelah dari pos 1 itu treknya tanjakan ya. Jadi ke pos 1 itu datar, masih aman. Pos 1 ke pos 2 itu tanjakan dengan tekstur bebatuan. Selain itu jalurnya juga bersamaan dengan parit atau jalur air, jadi sedikit menyusahkan. Kalau untuk kondisi kebersihannya, di
Di sini sudah sangat terjaga ya. Jadi sampah plastik itu sangat jarang. Dan di pos 1 pun tidak ada sampah plastik. Jadi kalau teman-teman kesini, saya ingatkan sampahnya tolong dibawa turun. Untuk treknya itu jarang bonus ya. Jadi setelah pos 1 treknya sangat jarang bonus. Jadi dari situlah mulai tantangan pendakian ke Gunung Abang ini. Di beberapa titik terdapat tali temali ya. Sebelumnya saya kesini pada akhir tahun 2023 lalu, itu belum ada tali temali. Mungkin karena musim hujan dan treknya ini licin. Jadi pihak pengelola memasang tali temali. Nah, kebanyakan treknya ini tanyakan dengan tekstur tanah ya. Jadi trek dari parkiran sampai pos 1 pasir. Dari pos 1 ke pos 2 tanah dan bebatuan. Nah, jadi begitu kondisi kemiringannya dengan tekstur tanah dan sedikit kerikil. Nah, ini yang saya katakan parit. Jadi treknya bersebelahan dengan parit. Dan paritnya ini cukup dalam ya. Dan untuk teman-teman hati-hati. Karena kalau terpelosok bisa sedikit berbahaya. Karena jalurnya licin dan kemiringannya lumayan. Jadi hati-hati terpelosok. Di sini banyak ulat bulu ya. Sepertinya sekarang memang musimnya. Jadi hati-hati. Nanti biar tidak terpijak.
Oke, jadi treknya itu benar-benar licin ya. Jadi kalau mau ke sini pada musim hujan seperti ini, bawalah trekking full. Oke, jadi sekarang kita sudah dekat dengan pos 2. Dan sekarang itu pukul 9.43. Dan nanti kita akan istirahat sebentar di pos 2. Selain istirahat, di pos 2 ada sebuah pelinggih. Jadi seperti biasa, kita akan mengaturkan persembahyaan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pos 3 atau puncak. Untuk pemandangan di pos 2 kurang lebih seperti ini ya. Jadi tidak begitu terbuka. Dan pemandangan yang paling terbuka adalah di pos 1. Nah, jadi itu dia pos 2. Jadi tidak memakan waktu begitu lama ya dari pos 1 ke pos 2. Oke, jadi kita sudah sampai di pos 2. Untuk estimasi itu memakan waktu kurang lebih 40 menit ya. Jadi sedikit lebih cepat dari perkiraan. Untuk kondisinya, pos 2 ini lumayan luas dan kalian bisa mendirikan beberapa tenda di sini. Selain itu juga ada sebuah pelinggih. Jadi teman-teman yang beragama Hindu bisa melakukan persembahyangan di pos 2. Oke, jadi seperti inilah kondisi pos 2. Dan sekarang pukul 9.52 kita akan melakukan perjalanan ke puncak Gunung Abang. Jadi untuk mencapai puncak kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Dan dari pos 2 itu kondisinya lumayan enak ya, lumayan datar. Tempatnya juga luas. Jadi teman-teman bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Setelah dari pos 2 itu treknya kembali tanjakan. Tapi untuk tekstur itu masih sama. Masih sama dengan kondisi tekstur dari pos 1 ke pos 2. Tapi untuk tanjakannya sudah
sedikit lebih melandai. Tanjakan yang paling ekstrim itu menuju pos 2 ya teman-teman. Jadi selain tanjakannya licin, juga bersamaan dengan jalur air. Jadi itu menambah tingkat kesulitan dari treknya. Oke. Halo Pak. Ya, silakan. Sendirian nih? Iya Pak. Wih, mantap. Dari mana? Karangasem Pak, Parangbaying. Wih, mantap, Jos. Berpetualang sendiri. Iya Pak, Sulu hiking. Untuk kondisi cuaca sekarang masih cerah ya. Jadi kemarin pun cerah. Menurut info dari penjaga pos, itu akhir-akhir ini di sini tidak ada hujan. Jadi aman. Tapi meskipun demikian, saya sarankan teman-teman membawa jas hujan. Bagaimanapun juga, kondisi di gunung itu tidak dapat diperkirakan. Karena cuacanya itu sangat sering berubah-ubah. Jadi untuk jaga-jaga, sebaiknya teman-teman mempersiapkan jas hujan. Untuk trek dari yang paling jauh itu adalah pos 2 ke puncak. Jadi jarak yang paling jauh dari trek Gunung Abang adalah dari pos 2 ke puncak. Dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Pos 2 dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1 jam. Jadi dari pos 2 ke puncak itu estimasinya biasanya 1 jam atau lebih. Sekarang kondisinya sangat cerah. Dan mudah-mudahan di puncak juga memiliki kondisi yang sama. Dan kita dapat menyaksikan pemandangan Bukit Runyan dan juga Danau Batur. Oke. Jadi sepanjang perjalanan dari bawah saya bertemu dengan banyak pendaki.
kebanyakan mereka itu mencari sunrise atau ngecamp. Jadi rata-rata mereka berangkat subuh. Kalau jam-jam segini biasanya sedikit jarang ya yang naik. Biasanya jam-jam segini yang naik itu wisatawan asing. Dan katanya di puncak masih ramai. Dan kita akan istirahat sekalian di puncak. Jadi tadi di pos 1 atau di pos 2 saya tidak begitu lama istirahat. Ya paling 10 menit lah. Dan nanti kita akan sekalian makan di puncak. Jadi saya sudah membawa perbekalan ya. Tadi saya membeli nasi bungkus. Kalau di Bali itu nasi babi guling. Jadi kalau saya mendaki itu biasanya jarang istirahat ya. Jarang istirahat tapi pelan secara konstan. Jadi tidak begitu cepat atau tidak begitu lambat. Jadi konstan. Oke, setelah dari pos 2 teman-teman akan menemukan sebuah pohon yang sangat unik. Nah, jadi pohon ini merupakan salah satu ciri khas dari Gunung Abang. Oke, jadi ini merupakan sebuah pohon yang sangat unik, ciri khas dari Gunung Abang. Jadi pohon ini membentuk sebuah portal ya. Jadi akarnya itu berada di kedua sisi jalur. Nah, jadi jalurnya itu melewati bawah pohon ini. Oke, jadi seperti inilah pohon yang sangat ikonik di Gunung Abang. Dan ini sisi sebelah kirinya kalau dari bawah. Jadi pohonnya itu satu bagiannya di sebelah kiri, satu bagiannya lagi di sebelah kanan. Dan treknya itu berada di bawah tepat pohon ini. Terakhir kali saya ke sini, tepat di bawah pohon ini itu tidak ada parit ya. Tapi setelah beberapa bulan, ada parit yang lumayan dalam di sini. Dan juga licin karena sedikit berpasir. Setelah dari pohon tadi, trek tidak begitu nanjak. Jadi treknya santai. Trek yang paling ekstrim itu berada di sebelum pos 2. Jadi di sana treknya lumayan ekstrim dan juga licin. Tapi setelah itu lumayan landai. Halo.
Halo. Ya. Berberapa ini? 15. Sisanya lagi mana? Wah, Belakang depan. di depan. Oh, bisa ya? Apa nama channelnya? CS Planet ya? Apa? CS Planet. Oke. Jangan lupa ya. 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 Ini Semangat, dengan Kak. siapa nih? Nanti kalau ada di Instagram tak tag. Alia. 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 Oh. Jadi ya. Ya, kali. Semangat, Kak. Yuk. Oke, untuk kondisi puncak itu masih ramai meskipun sudah banyak yang turun. Halo. Halo. Ini masuk ini konten nanti. Hai. Semangat Li. Iya. Dikit. Dengan siapa nih? Aku Trisna Dari mana? dari Gianyar. Dari Gianyar. Oh, kebanyakan dari Gianyar ke sini semua ya. Iya, tadi satu rombongan itu. Oh, Main berarti depan barengan itu. semua Iya. ya? Yuk, Kak. Yuk, yuk. Semangat, Kak. Yuk, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Iya, Solo. Dari mana? Ke Karangasem, Bro. Perangbayi, tahu? Oh, pernah tahu tuh. Oke, berhubung weekend ya. Jadi sangat-sangat ramai. Jadi Gunung Abang ini merupakan gunung yang sangat favorit. Banyak pendaki ke sini dari pelajar, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai motor trail pun ke sini. Dan bagusnya trek itu bersih. Jadi sampahnya tidak begitu banyak. Selain itu treknya ini terbilang santai ya. Jadi tidak begitu susah. Nah, ini dia paritnya. Jadi semakin banyak terdapat parit-parit yang lumayan dalam. Jadi lumayan kasihan ya. Ini berselang beberapa bulan treknya sudah menjadi seperti ini. Terakhir saya ke sini, ini treknya rata. Tapi sekarang sudah ada parit yang lumayan dalam. Cuaca sekarang masih cerah. Nah, kelihatan langit birunya. Semoga di atas terbuka.
Nah, jadi seperti ini. Itu paritnya lumayan banyak. Dan kalau musim hujan dan hujannya sangat deras, ini bisa menyulitkan. Karena air akan mengalir di sini. Jadi beberapa titik itu kita berjalan di tengah-tengah parit atau jalur air. Nah, oleh karena itu, saya tidak menyarankan teman-teman untuk ke sini pada musim hujan. Karena nanti akan sangat sulit. Sebaiknya teman-teman ke sini pada pertengahan tahun. Nah, seperti inilah jalurnya. Ini lumayan sempit. Dan di tengah-tengahnya itu jalur air. Jadi kalau berpapasan dengan jalur seperti ini, sedikit merepotkan ya. Jadi kalau ramai, banyak pendaki yang turun, itu lumayan sedikit kerepotan. Tapi kalau teman-teman tidak suka keramaian, sebaiknya teman-teman mendaki ke Gunung Abang ini pada hari-hari kerja. Seperti hari Senin, Selasa, pokoknya jangan weekend atau hari libur. Karena kalau weekend dan hari libur dijamin pasti ramai. Ya, kalau teman-teman introvert, tidak suka keramaian, kesinilah pada hari-hari kerja. Itu biasanya akan sepi. Kalau weekend ya seperti saya ini ramai. Karena ini merupakan gunung favorit. Jadi weekend ya ramai. Setahu saya yang kebanyakan mendaki ke sini itu pelajar dan mahasiswa. Jadi kurang lebih 80% itu pelajar. Dan 20% itu wisatawan asing. Wah, cuaca sekarang mendung. Beberapa menit lalu cuaca cerah, sekarang sudah mendung. Jadi itulah alasan mengapa sebaiknya teman-teman mempersiapkan jas hujan dari rumah. Karena cuaca di gunung itu tidak dapat diprediksi. Selang beberapa menit itu bisa hujan. Selang beberapa menit bisa cerah.
jalur gunung ini sedikit banyak sudah berubah ya. Semenjak terakhir sekali saya ke sini, jalurnya sedikit banyak sudah berubah. Tapi untuk kebersihan ini masih konsisten. Untuk vegetasi Gunung Abang ini didominasi oleh pohon cemara ya teman-teman. Jadi sangat banyak pohon cemara yang akan bisa dijumpai. Dan sekarang pukul 10.35. Kita sudah setengah jalan menuju puncak. Untuk teman-teman yang penasaran saya ini merekam dengan apa? Ini menggunakan action cam dari Insta ya. Insta 360-an RS. Untuk resolusi ini direkam dengan 1080 pixel 60 fps. Untuk stabilisasi ini menggunakan flow state stabilization-nya. Jadi yang paling baiklah stabilisasinya. Untuk stabilisasi itu ada 3 ya. Yang hard atau flow state, kedua yang medium, ketiga yang low. Jadi untuk masing-masing stabilisasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang flow state stabilization itu gambarnya akan sedikit delay. Jadi di layar itu akan sedikit delay beberapa detik. Tapi stabilisasinya itu bagus. Kalau yang standar delaynya itu berkurang. Kalau yang low delaynya itu tidak ada. Untuk ISO dan settingan lain-lain ini full otomatis ya, jadi nggak manual. Nah beginilah kualitas ISO otomatisnya. Ini kondisi perekaman di siang hari pukul 10.38. Bagaimana kualitasnya teman-teman bisa nilai sendiri. Untuk kekurangan dari action cam ini itu cepat mengembun, jadi lensanya itu mengembun. Nah di sebelah kiri ini putih-putih ini lensanya udah ngembun ya. Jadi semakin lama durasi penggunaan lensa akan mengembun. Selain itu biasanya juga kameranya nge-freeze, dan tadi pagi sudah 2 kali nge-freeze. Bro, duluan lo. Bertiga bro? Ya. Ini Sulu. Iya suruh. Tok nih. Iya. Wih, hebat. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Dari jam berapa jalan? Jam 8 kayaknya. Jam 8 pagi. Jam 8. Dari bawah? Kencang. Dari bawah sekali. Iya Jam dari 8. parkiran. Kenceng sekali. Kencang sekali. Santai ya bro. Meh, kita dari jam berapa? Spill dulu jam berapa kita? Jam 2. Malam. Subuh ya? Iya. Pendapat kini sunrise? Enggak hujan. Enggak, Hujan? Enggak naik kita.
Naik Ngecamp diam apa? dulu di Ngecamp. camp 2. Oh, di Pos pos 2 yang tadi itu ya, Ah, ada iya. tenda tuh. Iya. Berarti Ayo, itu temennya tuh, Mana? yang Oh, di yang pos 2. merah itu? Bukan. Bukan. Nggak kenal. Tahu. Orang lain juga. Orang Tapi lain? masih di situ dia. Masih. Oh iya. Oh, biasanya sama istrinya. Iya. Ya udah ya lanjut ya. Yuk, Yuk, Bli. hati-hati. Hati-hati. Semangat Bli. Ini konten YouTube nih. Iya, Bro. Weh, mantap. YouTube-nya apa? Nah, CS Planet. Ya. Ya. Mantap. Oke, tak follow. Nih siapa nih? Nanti kalau ada bisa di tag nanti sana. Wah, boleh. Sama. Rama, Rama, Vera. Nih, Bro. Adi. Dari mana nih, Bro? Dari Padang Sambian. Oh, barang Sambian. Sasetan. Oh, Denpasar ya? Ya. Nih beli dari mana nih? Padang Bayi. Weh, Padang. Iya, Padang Bayi. Jauh kali sih. Ya lumayan lah. 2 jam. Nekat. Ya, ke sini. Yuk, yuk. Yuk. Ya. Hati-hati. Oke, balik lagi dengan kameranya. Pagi tadi Insta360 One RS ini sudah freeze 2 kali. Jadi kelemahannya selain lensanya itu cepat mengembun, juga biasanya kalau pemakaiannya terlalu lama ini akan ngeblank. Dan kamera ini masih tergolong baru ya, jadi tidak begitu sering saya gunakan, tapi udah suka nge-freeze. Oke, karena kita sudah dekat dengan puncak, jadi sampai jumpa di puncak. Oke, jadi kita sudah dekat dengan puncak. Jadi kurang lebih sekitar 30 menit kita sudah sampai di puncak. Untuk trek ini masih sama ya. Jadi kondisinya masih sama. Hati-hati. Ini kalau terpleset viral nanti. Dari mana nih? Ya? Dari mana? Bangli. Bangli. Yang di bawah tuh gini ya, teman-teman semua. Mbak, saya cuma berdua. Berdua aja. Berdua. Berdua. Berdua dari Bangli. Udah sering ke sini? Baru pertama kali. Oh, sebelumnya kemana? Dulunya Dulunya ya. mau ya. Hati-hati. Mau. Ini TikTok berarti ya? Ya. Siang tadi yang jam 6 baru naik. Jam 6 berangkat. Baru naik dari bawah. Sampai puncak jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Cepet berarti ya? 3 jam. 3 jam. Pelan-pelan. Saya kaum rebahan di rumah. Ini dari mana nih? Dari Denpasar. Dari Denpasar. Berdua. Saya dari Petang, dia Denpasar. Udah di Petang berarti dari sini ya? Iya. Tapi barengan makanya dari Barengan Denpasar. Dia pernah naik ya? Ya, Sendiri aja. sendiri. Sama 2 kaki. Semangat nih. Ya. Semangat nih. Oke, trek mendekati puncak itu tanjakan. Ya biasalah. Gunung pasti semakin di puncak pasti tanjakan. Nah, tanjakannya seperti ini. Ya, tidak begitu nanjak. Jalannya itu sedikit zigzag. Jadi lumayan mengurangi tanjakannya.
Dan mendekati puncak, ini jalurnya berada di kemiringan yang lumayan. Dan jalurnya masih sempit ya. Jadi jalurnya memang tidak luas. Dari bawah itu tidak luas. Jalurnya itu didominasi oleh parit. Jadi kalau berpapasan itu sedikit merepotkan. Harus ada satu yang mengalah. Nah, jadi beginilah pemandangan dari Gunung Abang. Ini sebelum puncak ya. Jadi puncaknya udah deket. Pemandangan inilah yang membuat saya tidak bosan untuk mendaki Gunung Abang. Jadi kalau teman-teman kesini juga akan merasakan hal yang sama. Terlebih lagi hutan lumutnya yang sangat mempesona. Dan treknya juga tidak begitu susah. Jadi teman-teman wajib coba mengunjungi Gunung Abang ini. Untuk cuaca sekarang cerah ya. Jadi tadi sempat mendung, tapi sekarang sudah cerah. Dan pemandangannya itu terbuka. Nah, jadi beginilah pemandangannya. Bagaimana teman-teman? Sudah tertarik? Kalau teman-teman tertarik, bisa tanya-tanya ya di kolom komentar. Kalau kalian juga membutuhkan teman untuk mendaki, bisa hubungi saya via email yang sudah tertera. Atau teman-teman ingin membagikan pengalamannya, bisa juga share di kolom komentar agar semua orang tahu. Dan yang ingin ke sini itu bisa mempersiapkan diri. Dan sekarang itu udah pukul 10.53 ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, jadi di depan sudah puncaknya dari Gunung Abang. Dan sudah terdengar suara-suara. Dan di sini juga ada bekas mendirikan tenda ya. Tempatnya lumayan luas. Bisa muat kurang lebih 3 tenda lah. Nah, ini bekas perapiannya. Untuk jalur ke puncak itu sedikit tertutup
Selain tempat tadi, di sebelah sini juga ada tempat untuk mendirikan tenda. Nah, di sana itu bekas perapiannya. Jadi ada beberapa spot untuk mendirikan tenda. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di puncak Gunung Abang. Untuk estimasi itu kurang lebih 1 jam. Dan sekarang pukul 10.56. Untuk kondisi puncaknya itu lumayan terbuka. Nah, jadi beginilah kondisi puncak dari Gunung Abang dengan ketinggian kurang lebih 2000 mdpl. Jadi kondisinya lumayan luas dan ada sedikit sampah juga ya. Untuk view itu sayang sekali, jadi tertutup. Tapi view di sebelah sini terbuka ya. Jadi sebagian view-nya itu tertutup, sebagian lagi terbuka. Dan untungnya view ke Danau Batur ini terbuka. Dan terlihat jelas itu di sana adalah Gunung Batur. Gunung dengan ketinggian 1800-an mdpl. 300 meter untuk bawahnya. Dan ini merupakan jalur ke Bukit Trunyan ya teman-teman. Jadi jalurnya ada 2. Bisa lewat sini. Nah, bisa dilihat itu ada beberapa pendaki dari Bukit Trunyan. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.